Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Ginting. Saya dari mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. Saya kelas TPTP 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanenan kelapa sawit berdasarkan Permentan nomor 131 garing Permentan garing OT titik 140 garing 12 garing 2013. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan tentang pemanenan. Panen kelapa sawit adalah memotong atau mengambil tandan buah segar atau TBS yang telah mencapai tingkat kematangan yang optimal dari pohon kelapa sawit yang bertujuan memperoleh buah dengan kandungan minyak CPO yang terbaik, meminimalkan kerusakan seperti brondolan lepas, serta menjaga kualitas minyak dan asam lemak bebas, dan menghindari asam lemak bebas. Panen yang tepat waktu juga dapat mempengaruhi hasil minyak dari CPO. Saya akan menjelaskan mutu dari TBS. Produksi tandan buah segar ditentukan oleh jumlah tanda bunga yang dapat berkembang menjadi tanda buah. Buah terbentuk setelah terjadi penyerbukan dan pembuahan. Waktu yang diperlukan mulai dari penyerbukan sampai buah matang dan siap panen kurang lebih 6 bulan. Panen yang baik harus memperhatikan mutu TBS, mutu panen, alat panen, pekerja, dan sarana prasarana untuk dapat memenuhi rendaman CPO, minyak sawit PKO yang tinggi, sehingga dapat memenuhi standar mutu dari CPO, minyak sawit, dan PKO. Kriteria derajat kematangan panen. Kematangan buah adalah aspek yang pengaruhnya paling menonjol terhadap kuantitas dan kualitas minyak. Buah tepat matang diartikan sebagai buah yang kondisinya memberikan kuantitas dan kualitas minyak maksimal. Kematangan buah dideteksi secara visual. Kriteria yang dipakai adalah warna buah. Dalam proses pematangan buah, warna kulit buah berubah dari kehitaman menjadi jingga kemerahan. Apabila pemanenan dilakukan lewat matang, minyak memiliki ALB yang tinggi atau asam lemak bebas yang tinggi, lebih dari 5%. Apabila pemanenan dilakukan belum matang, minyak memiliki ALB yang rendah atau rendemen yang juga rendah. Kriteria matang panen. Umur tanaman 3-7 tahun, BJR atau berat jenjang rata-rata kurang lebih 10 kilo, dan brondolan 0-9 butir per janjang. Tingkat kematangan buah mentah. Untuk kurang dari 10 butir per janjang, buah dikatakan masak. Lebih dari 50% yang membrondol, buah lewat masak. Lebih dari 75% membrondol janjang kosong atau busuk. Untuk kriteria umur tanaman 8-20 tahun, BJR berat jenjang rata-rata 10-20 kilo, dengan brondolan 0-13. Kematangan buah masih mentah. Buah dikatakan masih mentah. Di atas 14, buah telah masak. Di atas 50% yang membrondol, buah lewat masak. Di atas 75% yang membrondol, janjang kosong atau busuk. Di atas kriteria umur tanaman 20 tahun dengan BJR atau berat jenjang rata-rata di atas 25 kilo dengan brondolan 0-24. Kematangan buah dikatakan buah masih mentah. Di atas 25 brondolan, buah telah masak. Di atas 50% membrondol, buah lewat masak. Di atas 75% membrondol, janjang kosong atau busuk. Nah, di sini sangat penting kita untuk
memanen buah yang matang dengan optimal. Karena buah yang matang optimal dapat mempengaruhi rendeman atau CPO. Halo, senang bertemu lagi dengan Bapak dan Ibu sekalian. Pada video kali ini, kita akan berdiskusi tentang cara budidaya kelapa sawit yang baik. Kita bisa merawat tanaman dengan mengendalikan gulma atau tanaman tidak diinginkan. Pengendalian gulma dapat dilakukan dengan cara kimia dan manual per 3 bulan sekali dengan rotasi yang disarankan yaitu 3 kali cara kimia dan 1 kali cara manual dalam jangka waktu 1 tahun. Cara manual dilakukan dengan menggaruk gulma secara langsung dengan cangkul atau alat lainnya, sedangkan cara kimia dapat dilakukan dengan aplikasi herbisida berbahan aktif glifoset dengan dosis 5-6 cc per liter air. 1. Pembersihan piringan. Diameter piringan pohon sebaiknya 3 hingga 4,8 meter dan bebas gulma. Piringan bebas gulma mempermudah penyerapan pupuk sehingga meningkatkan produksi panen. Selain itu, juga mempermudah panen dan mengumpulkan brondolan. 2. Daerah gawangan. Gawangan adalah daerah di antara tanaman pokok di dalam kebun kecuali area piringan areal yang terdapat di luar piringan dan jalan pikul. 3. Jalan pikul. Jalan pikul merupakan jalan di antara 2 barisan tanaman berfungsi untuk akses ke setiap pohon, pengangkutan pupuk, maupun produksi. Kondisi jalan ini harus baik, yaitu memiliki lebar kurang lebih 1 meter, tidak menghalangi pekerjaan, namun tidak perlu terlalu bersih atau gundul untuk mencegah terjadinya erosi. Jenis gulma dan pengendaliannya. Gulma berkayu, termasuk gulma utama yang harus dikendalikan hingga ke akarnya. Salah satunya dengan didongkel setiap 6 bulan sekali. Gulma lunak, biasanya dibabat atau disemprot menggunakan herbisida. Karena gulma lunak mudah tumbuh, maka perlu dilakukan pembabatan atau penyemprotan per 3 bulan sekali. Alang-alang adalah gulma penting. Pengendalian dengan cara kimia dilakukan dengan wiping atau mengusapkan herbisida pada alang-alang. Selanjutnya kita membahas pruning, yaitu kegiatan pemeliharaan untuk menjaga jumlah pelepah yang optimum sekaligus sanitasi tanaman. Tujuannya untuk memperlancar penyerbukan, memudahkan panen, serta menghindari brondolan menyangkut di pelepah. Caranya, 1. Potong pelepah dari pangkal menggunakan egrek untuk tanaman yang tinggi, atau dodos untuk tanaman yang pendek. 2. Pangkal pelepah harus mepet dan hindari berbentuk tanduk. Hal ini untuk menghindari brondolan tersangkut di ketiak pelepah tanduk. 3. Tanaman muda yang berumur kurang dari 8 tahun sebaiknya memiliki pelepah yang sebanyak 48-56 pelepah. Sedangkan tanaman yang berumur lebih dari 8 tahun memiliki 40-48 pelepah. 4. Pohon kelapa sawit dengan pelepah yang terlalu sedikit menyebabkan fotosintesis kurang optimal. Tanaman menjadi stres dan bisa merangsang terbentuknya bunga jantan lebih banyak. 5. Jika memiliki terlalu banyak pelepah, dapat menyebabkan penyakit busuk tandan dan hama tikus. 6. Pelepah-pelepah yang telah dipangkas ditumpuk di gawangan untuk mengurangi erosi permukaan dan sebagai sumber hara organik bagi tanah, menjaga kelembaban tanah, dan menjaga pertumbuhan gulma di gawangan. Selanjutnya, kita akan membahas tanaman menguntungkan di kebun kelapa sawit. Tidak semua tanaman lain di kebun sawit kita bersihkan. Ada juga yang harus kita tanam. Antara lain, bunga pukul 8 atau Turnera sp, ketepeng Cina atau Cassia sp, rumput setawar, kaki gajah, air mata pengantin, patikan kebo.
Tumbuh-tumbuhan tersebut dapat menarik predator atau musuh alami bagi hama sawit, sehingga jumlah hama seperti ulat api dan ulat kantong bisa terkendali. Kegiatan lain yang penting dalam budidaya kelapa sawit adalah pemupukan. Pupuk adalah bahan yang mengandung nutrisi bagi tanaman yang berpengaruh pada hasil panen. Bagaimana cara petani memberikan pupuk? Dengan cara pemberian pupuk yang berimbang. Konsep pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk seimbang dan optimum dalam tanah untuk meningkatkan produksi dan mutu hasil pertanian, efisiensi pemupukan, kesuburan tanah, serta menghindari pencemaran lingkungan. Lalu, apa saja jenis pupuk untuk tanaman sawit? Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang telah melalui proses penguraian, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Pupuk anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk. Selanjutnya, ada 4 cara tepat guna pemupukan. 1. Tepat dosis. Artinya, jumlah pupuk yang diberikan sesuai dengan kebutuhan. Perhitungan pupuk ini memperhatikan hasil analisa tanah, hasil analisa daun, gejala visual defisiensi hara. 2. Tepat cara. Terdapat 3 metode aplikasi pupuk, yaitu tabur, poket atau benam, dan foliar atau cair. Pemilihan metode aplikasi didasarkan pada jenis pupuk, efisiensi, serta kondisi lahan. Kondisi lahan datar biasanya cocok dilakukan dengan metode tabur, yaitu menabur pupuk, fosfat, kalium, magnesium secara merata di piringan pada jarak 1,5 meter dari pangkal batang ke arah pinggir piringan. Sedangkan pupuk urea dianjurkan agar dibenam dalam tanah. Pada areal berlereng dan areal yang sering terendam, lebih sesuai menggunakan metode aplikasi pupuk secara benam, yaitu dengan cara membuat 4-6 lubang dengan tanggul, kedalaman kurang lebih 20 cm, radius dari pangkal pohon. 3. Tepat waktu. Waktu dan berapa pemupukan ditentukan oleh keadaan iklim, terutama curah hujan dan hari hujan, sifat fisik tanah dan kondisi relief, dan proses pengadaan pupuk. 4. Tepat jenis. Berdasarkan jumlah unsur hara, pupuk dibagi menjadi 2, yaitu pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Pupuk tunggal merupakan jenis pupuk yang mengandung satu macam unsur hara, misalnya pupuk urea. Pupuk majemuk merupakan pupuk yang mengandung lebih dari satu hara utamanya, biasanya mengandung unsur 3 hara, yaitu urea, fosfat, kalium. Kira-kira pada masa depan kelapa sawit dimanfaatkan untuk apa saja ya? Pemanfaatan sebagai biofuel yang ramah lingkungan, baik dari CPO maupun limbahnya, karena isu sekarang dan yang akan datang adalah tentang perubahan iklim dan rusaknya lingkungan. Biomasa sawit bisa diolah sebagai pestisida dan herbisida organik yang juga ramah lingkungan. CPO maupun limbah sawit masih menjadi bahan penelitian favorit di berbagai bidang industri, seperti industri pangan, industri kosmetika, dan industri obat-obatan. Mari mempraktikkan berkebun secara baik dan berkelanjutan, sehingga dapat bermanfaat bagi kita dan alam. Terima kasih. Selain itu, kita juga harus memperhatikan sabta panen. Nah, sabta panen itu tersendiri, yaitu menyusun pelepah di gawangan mati, mengutip seluruh brondol, dan memotong atau mengutip buah dengan kriteria matang panen. Selain itu, saya akan menjelaskan mengapa kita harus mengutip brondol dengan keseluruhan. Karena satu biji brondol dapat mempengaruhi
banyaknya rendeman. Rendeman kelapa sawit sangat diperlukan untuk di pabrik kelapa sawit. Saya akan menjelaskan tentang rotasi panen. Rotasi panen adalah waktu yang diperlukan antara panen pertama dan panen berikutnya atau panen selanjutnya pada ancak atau lokasi panen yang sama. Rotasi panen berhubungan dengan kerapatan panen atau AKP, jumlah janjang yang dapat dipanen dalam jumlah pokok atau luasan tertentu. Rotasi panen dianggap baik bila bisa dipertahankan 7 hari sehingga persentase berondolan terhadap janjang minimal 6%. Hari kerja Senin sampai Sabtu. Jumlah jam kerja 7 jam kerja kecuali hari Jumat hanya 5 jam kerja. Untuk menghindari keterlambatan pusingan pada bulan libur, dapat dilakukan percepatan panen atau percepatan pusingan menjadi 5-6 hari, sehingga setelah libur pusingan potongan buah di suatu blok masih bisa dipertahankan di bawah 10 hari. Untuk menjaga pusingan buah tetap normal, penting untuk terus-menerus memantau daftar pusingan potongan buah yang ada di Updeling dan dilengkapi dengan informasi kerapatan buah masak atau persentase panen di blok, jumlah tenaga kerja potong buah, basis borong, dan persentase siap borong, curah hujan, umur rata-rata tanaman. Selanjutnya, sistem ancak panen. Ancak panen adalah luasan yang menjadi tanggung jawab pemanen. Sistem ancak panen bergantung pada keadaan topografi lahan dan ketersediaan tenaga kerja. Sistem ancak panen terdiri dari 3 macam, yaitu ancak tetap, ancak giring, dan ancak giring tetap permandoran. Sistem ancak yang digunakan harus sesuai dengan kondisi lapangan. Ancak tetap adalah setiap pemanen diberikan ancak panen yang sama pada setiap rotasi atau pusingan panen dengan luasan tertentu dan harus selesai pada hari tertentu. Tenaga panen tidak digiring dan tanpa melihat kerapatan buah. Kelebihan sistem ancak tetap ini adalah setiap pemanen bertanggung jawab terhadap ancak panen dan mudah dikontrol kualitasnya. Namun terdapat kelemahan, sistem ancak tetap adalah buah terlambat sampai di TPH karena buah tidak terkonsolidasi pada satu hamparan tetapi terdapat di banyak jalan dan tempat. Selanjutnya ada ancak giring. Ancak giring adalah setiap pemanen diberikan ancak panen per 1 atau 2 baris tanaman dan digiring bersama-sama. Pembagian areal dapat berubah sesuai dengan kondisi kerapatan. Kelebihan dari ancak giring adalah pelaksanaan panen lebih cepat dan buah cepat sampai di TPH. Terdapat kelemahan, setiap pemanen selalu mencari buah yang mudah dipanen dan pengontrolan kualitas ancak lebih sulit. Ancak giring tetap permandoran merupakan kombinasi dari ancak tetap dan ancak giring. Sedangkan ancak panen dalam permandoran tersebut dapat digiring sesuai dengan kerapatan panen di masing-masing blok. Kelebihan adalah distribusi atau sebaran buah masih relatif mengumpulkan sehingga transport lebih efisien. Selain itu dapat mencegah kecemburuan antar pemanen karena ancak ditukar atau digilir dengan pusingan satu ke pusingan berikutnya. Kelemahannya adalah tanggung jawab pemanen terhadap ancaknya relatif masih rendah dan pelanggaran masih agak susah dideteksi karena adanya pergantian ancak tersebut, sehingga pengawasan mandor harus lebih ketat. Nah, untuk standar pemanenan kita bisa melihat dari sabta panen. Yang pertama, buah matang panen dipotong semua, buah mentah 0%, berondolan dikutip semua, buah susun di TPH, disusun di TPH dengan rapi, pelepah disusun rapi di gawangan mati,
pelepas sengkleh tidak ada, administrasi panen tepat diisi pada waktunya. Nah, saya akan menjelaskan Peraturan Menteri atau Permentan Republik Indonesia nomor 131 Permentan OT titik 140/12/2013 tentang pedoman budidaya kelapa sawit Elais guinensis yang baik. Di dalam permentan tersebut dijelaskan bahwasanya buah yang dipanen harus memenuhi kriteria matang panen. Tidak boleh memanen buah mentah atau buah busuk. Tandan buah segar atau TBS yang terdapat minimal 5 sampai brondolan yang jatuh secara alami. Yang kedua, frekuensi pemanenan. Pemanenan dilakukan secara teratur dan berkala, umumnya setiap 7 sampai 10 hari sekali. Frekuensi ini ditunjukkan agar tidak ada buah yang lewat matang atau busuk di pohon. Selanjutnya, yang ketiga, cara pemanenan. Pemanenan dilakukan secara berhati-hati agar tidak merusak pohon atau pelepah lainnya. Tidak meninggalkan tandan kosong di pohon. Brondolan di sekitar pohon juga harus dipungut, tidak dibiarkan berserakan, karena brondolan sangat berpengaruh kepada rendaman minyak kelapa sawit yang dapat meningkatkan mutu jual dari kelapa sawit, karena satu biji brondolan bisa menghasilkan uang yang banyak. Selain itu, brondolan biasanya dikumpulkan di dalam goni kepada para pemanen. Selanjutnya yang keempat, kebersihan dan ketepatan. Semua hasil panen, termasuk brondol, harus dikumpulkan dan dibawa ke tempat pengumpulan. Tandan yang sudah dipanen tidak boleh bercampur dengan benda asing, seperti tanah, batu, daun, dan bonggol pelepah. Harus tepat waktu, tidak boleh terlambat mengangkut ke TBS pabrik TBS, karena bisa menurunkan kualitas CPO. Yang kelima, identitas dan ketelusuran. Setiap pemanen harus mencatat asal blok dan lokasinya. Pemanen bertanggung jawab atas tandan hasil panennya. Setiap pelaporan dan pencatatan harus dilakukan untuk menjamin ketelusuran atau traceability. 6. Pelatihan pemanenan. Pemanen harus terlatih dan mengetahui teknik panen yang baik, menggunakan alat panen yang sesuai dan tajam, seperti alat panen yang kita ketahui yaitu egrek dan dodos. Selain itu, terdapat juga alat panen lainnya seperti gancu dan angkong. Goni juga berfungsi sebagai pengumpulan dari brondolan. Yang ketujuh, yang terakhir, pengawasan dan evaluasi. Harus dilakukan pengawasan secara berkala terhadap hasil dan mutu panen. Evaluasi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan panen. Nah, biasanya pengawasan dan evaluasi sering dilakukan secara rutin. Termasuk evaluasi sering dilakukan ketika lingkaran pagi atau apel pagi. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pelepahnya turun satu, Mas Bro. Ini sawit jenis Marihat, Mas Bro. Iya. Kita lihat cara ngambilnya, Mas Bro.
Kita lihat cara ngambil buahnya Mas Bro, cara panennya dengan menggunakan egrek. Ini dia. Ini sudah tinggi. Egreknya lumayan tajam. Ini ada satu tandan Mas Bro. Ini kejepit buahnya Mas Bro. Iya, pelepahnya turun satu Mas Bro. Ini sawit jenis marihat Mas Bro. Iya. Kita lihat cara ngambilnya Mas Bro. Iya, ada buahnya. Satu tandan. Kita buang pelepahnya dulu Mas Bro, agar mudah kita mengambil buahnya dan mencari tangkainya. Ini tangkainya kejepit. Iya.